tempat paling tepat. Bersama kami generasi emas 2 gram. Cen meresen kopi, Enggak sih guys, bukan. cari datang berarti nggak? Kopi gratis. Kopi gratis. Gratis. Bicara yang gratis-gratis, ada yang lagi rame lagi nih. Apa tuh? Ini kan sesuai janji kita tempo lalu. Ketika ada program yang sudah terrealisasi, yang dicanangkan oleh pemerintah, kemudian berjalan, maka tugas kita untuk ikut mengawal dan mengawasi. Itu ingat gak dulu obrolan kita? Ingat. Tentang misal makan gratis. Sekarang juga mau bahas lagi tentang makan gratis. Tapi kalau dulu kita bahas makan gratis sebelum pelaksanaan, Ya. nah sekarang kita bahas makan gratis setelah banyak Meme. review lah, meme atau review dari para penerima gitu. Pasti teman-teman juga udah banyak mendengarkan tentang makan gratis ini. Jadi saya mau dengar pendapat dari kawan-kawan aja terkait berapa lama, 1 bulan lebih makan gratis ini berjalan? Mau berjalan 3 1 bulan. mingguan lah, 3 minggu 2 minggu. Oke, di media sosial kita banyak menemukan yang positif, yang negatif. Ya namanya juga kebijakan kan, regulasi ya pasti ada dong kebijakan dan positif dan negatifnya. Tapi taruhlah kita bahas sisi positifnya dulu. Kita bahas sisi positifnya dulu. Dari Ocin nih yang minggu kemarin belum nggak hadir. Kita Intermezzo ya. iya intermezzo. Gimana Intermezzo coba? aja. Jadi lihat video kemarin teh. Video tentang Cina gimana Cina makanannya, ayamnya gak enak atau itu kalau bisa chicken katsu Cek Murid teh. Oke. Orang kayak rekomendasi menu untuk proteinnya nih pakai tamusu mah. Tamusu teh. Jarang tamusu. Ya, coba tamusu apa? Tamusu itu bagian jadi usus buntu lah. Dina sapi Usus sapi. usus buntu. Da soalna tamusu mah teu nuluy mah. Apa lain? Eta enak mah gurih mah. Eta proteinnya. Lanjut. Protein ini untuk sayur nanti ieu oseng jaat. Apa teh jaat? Apa jaat mah? Aya parupan teh Apa jaat mah Lamun guna? teu oseng roai. Hampir miripnya. Hampir mirip lah rasana lah. Oke. Hampir Terus mirip. Nah, terus teh ada susu. Susu boleh bervariasi lah ya susu nama. Diamond. Murah mah cimori maca. turun beang 10.000 teh yang cimori. Lain mana? Terus teh nasi biasa nasi. Terus ada buah lah. Buahna naon? Jeruk. Bebas buah mah. Asal ulah salad tuh. Kesatnya. Goreng milik. Nah, intermezzo mah karena aku lagi PPL-nya di sekolah. Di sekolah kamu sudah mulai berjalan juga? Belum, hayang nama geura mulai. Jadi aku gak usah ngecek makan siang gini. Emang kebagian. Emang kebagian yang guru? Di agehan, lain kebagian. Sisa dari murid. Sisa Sisa masa kumaha. Di agehan teh atuh. Jadi di agehan lah. Oh, jadi para guru ini secara tidak langsung mengambil hak-hak murid gitu. Wah, hadir. Emang nggak tahu FYP viral? Kumaha? Ada siswa yang dia makan 4 porsi Gus. 4 porsi. 4 porsi 3 porsi ya. Gara-gara? Temennya nggak hadir. Oh, tapi makanannya sudah tersedia. Iya, dia bikin video. Makasih Pak, saya makan 3 porsi. Oh iya gitu lah ya. Gitu. Oke. Terus Pangga kan, tinggal intermezzo Pangga. Baiklah intermezzo nama inti nama. Yang ringan-ringan aja dulu. Gimana? Ya kalau saya mah kasihannya guru hari ini. Kenapa? Gitu, harusnya kasih makan juga. Dapat sisa maksudnya? Enggak, jangan disisain gitu. Oh. Cuman kan ada guru juga yang suka main gitu kan. Biasanya ngambilnya bukan sisa, tapi bati.
Makannya nggak sisa. Berarti kalau ngambil bati di awal berarti ya. Kalau sisa kan Ya biasa, bukan biasanya. Berarti lah mengambil bati mah biasanya kemungkinan besar barangkali. coba apalagi. Nih, Gus, kenapa Berarti kan ngaliwat guru. kenapa terminologis yang orang pakai di agehan? Misalkan ada makanan nih, si Agus agehan pasti dipisahkan heula. Nah, gitu Ya. konsepnya teh. Konsep nate lain sesa berarti. Lain sesa. Tapi memang mawar. Terus lain nyokot di heula. Tapi Eta mah memang di age. Di agehan gitu. benar. Lah, porsi di sekolah teh berarti mengikuti jumlah Kepala. per kepala Iya, siswa. iya. Nah, terus yang jadi alasan kenapa sekolah satu sudah mulai tapi sekolah lain belum apa? Prototype. Pertama prototype, yang kedua masalah tender. Tadi aku ngobrol karena aku juga lagi PLP sama kayak Sidki. Tadi Tepuk ngobrol. pramuka heula tuh. Salah, bukan tepuk pramuka, Tepuk pramuka. tepuk P3K. P3K. Ya tadi nyambung lagi ya. Ya. Selain dari prototype adalah tadi aku ngobrol ternyata tender yang tender yang dikasih tugas untuk pensuplai makanan ini hari ini masih mencari-cari karena ada yang gak sanggup, ada juga yang misalkan karena ngitung-ngitung ini, misalkan kemarin aku ngobrol, jadi si menu ini pas datang ke sekolah tuh harus masih hangat. Berarti harus masakan yang dadakan dong. Iya, harus dadakan. Karena kalau misalkan itu aja Kota Tasik, kalau misalkan Kota Tasik ada berapa sekolah ya? Ada berapa sekolah? Ah, satu sekolah aja dulu ngitungnya, nggak usah ke kota. Iyalah satu sekolah misalkan SMA 2, SMA 2. Ulah SMA 2 atuh. Nu deket teh Satas jeung SMA Muhammadiyah. Oh iya, Satas jangan SMA Muhammadiyah, SMA 5. jangan SMA 5. Jauh teh geus sih. Cenah hiji bangsa. Ini Dari tilu lima ya. hiji teh 2 aja. Oh, Aduh, bener. salah ngomong. Tilu we ana mah. Berarti si yang dikasih tugas untuk jadi penyuplai makanan ini Sama jadi melihat kedekatan sekolah. iya, jadi dihitungnya tuh jarak. Iya, Itu jarak. Yang pertama itu, yang kedua tadi tuh aku ngobrol ternyata anggaran juga masih jadi permasalahan karena kan jumlah siswa per sekolah tuh beda-beda ya, ada yang walaupun bedanya nggak terlalu jauh tapi kan lumayan juga kan untuk hitung-hitungan anggaran. Kita contohkan misalnya gini deh. Ini sekolah nih. Ya, Ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4 dalam satu lingkungan yang sama. Ya. Taruhlah ke RW yang sama. Kecamatan lah. kecamatan. Berarti ada satu tender yang dipilih Ya. atau yang terpilih untuk menyuplai keempat Ya, sekolah itu ini dengan anggaran yang sudah sesuaikan. disesuaikan. Taruh misal anggaran untuk 4 sekolah ini adalah Hitung 15 kuantiti aja. 15 juta misal. Ya. 15 Ah, juta. nggak mungkin, Pak. Lebih. Kan enak sasakola we nu 600. 1.000, 1.000. 400.000 lah. Ya, ambillah 1.000 misal per sekolah coba. Berarti satu porsinya berapa sih dia? 10. 10.000 ya? 10.000. 10.000 kali 1.000 berapa? Lebih, Pak. Kan bukannya anggarannya 10.000, Enggak. 12.000 Lebih. 15 asa nama. Enggak sampai Pak, enggak sampai 15. Turun jadi 12 kalau nggak salah. Ya, Coba ambillah 12. ambil 10 ya. Ya, anggap 10.000. 10.000. Ya, anggap 10.000. 10.000. 10.000 kali 1.000 berapa? Anak petem? 10. 10 juta. 10 juta satu sekolah. Nah, Satu sekolah 10 juta. Itu nggak berarti kalau misalkan 4 sekolah tadi yang itu 40 juta per hari. per hari. Oke. Dan tadi itu aku ngobrol sebenarnya bukan perihal itu aja tapi kesiapan sekolah juga karena kita harus nyediain sistem pembagian makannya mau kayak gimana. Apakah ada yang kan kemarin di media sosial ada yang prasmanan. Iya, aku lihat itu yang Ada kalau di Tasik kemarin beberapa SMP ada yang dikasih nasi box. yang TNI itu loh. Plato. Oh iya, yang plato kayak gitu. ah. Itu kan lumayan memakan waktu sebetulnya. Lumayan memakan waktu. Yang harus menyiapkan wadahnya itu pihak sekolah. Enggak. Oh, dari sana Dari udah. sananya. Tapi harus dikembaliin lagi. Nah, ini yang jadi polemik manajemennya. Guru ketika makanan itu datang, guru tuh harus siap-siap membawa makanan itu terus dibagikan kepada murid. Setelah itu makan, Kumpulin lagi. Itu yang pertama manajemennya. Yang kedua, tadi aku ngobrol sama sekolah itu adalah
karena di sekolah tuh ada kantin ya, ada kantin. Nah, meminimalisir itu tadi, karena kan manajemennya kalau di sekolahku yang PLP ada 2 istirahat kan, Ya. 2 istirahat. Tadi tuh aku dengar ngobrolnya, pokoknya istirahat pertama itu, kalau nggak istirahat pertama, istirahat kedua lah. Jadi istirahat pertama dapat makan itu, Gratis. istirahat kedua bebas, Tetap jajan tetap berarti jajan gitu. karena takutnya Jadi nggak laku. jadi nggak laku. Oh, jadi problem Jadi baru problem ya. itu tadi. Oke, terus kalau dari sisi ininya yang sekarang ramai di media sosial, perihal makanannya kurang enak dan sebagainya. Coba apa itu bisa masuk ke sisi evaluasi juga? Ya memang kan seharusnya menghitung kapasitas, Pak. Ya. Jadi ketika butuh 1.000, makanya kan kalau catering, sekarang banyak catering, maksudnya banyak catering buat hajatan. Kalau hajatan kan di display di Parasmanan. Ya. Ketika di display Parasmanan kan tidak membutuhkan waktu untuk membagikan makanan. Ya. Ya. Nah makanya kemampuan catering itu ketika butuh 1.000 itu dengan jangka waktu seperti apa? Kan tidak mungkin oleh 3 orang. Mun masak naungkul mah selesai oleh 3 orang. Saya bisa. Bisa jadi. Istilah namanya Ya. masak 1.000 1.000 porsi porsi. mah gitu kan. Tapi kan persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah hari itu manajemen. Ya. Kan manajemen juga harus dibagi. Ketika distribusi harus diperhitungkan gitu kan. Betul. Ketika jadi ada timbal balik gitu. Ada pendistribusian, ada timbal balik. Timbal balik itu ya ketika pengumpulan lagi Wadahnya. wadah gitu kan, terus pembersihanana dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu teh apakah itu memang menjadi tanggung jawab sekolah? Kalau menurut saya ini kan jangan menjadi tanggung jawab guru, jangan menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Harusnya terpisah gitu tugas fungsinya. Maksudnya kalau ada satu yang ditugaskan di situ atau 1-2 orang gitu kan, atau 3-4 orang, kalau kapasitasnya 1.000 misalnya, cukup oleh 4 orang untuk mendistribusikan dan mengambil lagi. Ya kan jam berapa dia menyiapkan, apakah teknisnya itu dibagi per kelas atau memang ngambil di satu tempat yang memang sudah disediakan di sekolah tersebut. Ketika jam istirahat, kan ketika di sekolah mah kan bejibun ya. Apakah dibagi per tingkat, apakah seperti apa? Nah teknis itu harus diperhitungkan karena tidak boleh mengganggu, sebisa mungkin tidak boleh mengganggu KBM, termasuk juga tugas fungsi guru yang ada. Ya. Yang ditakutkan guru malah ribet oleh urusan ini. Nah makanya hari ini kan prosesnya piloting, tidak semua digerakkan, maksudnya tidak semua sekolah juga tersuplai, tetapi kan banyak sekolah juga yang ingin, karena memang itu bagian daripada membantu juga gitu kan bagi masyarakat yang memang membutuhkan itu. Nah makanya dari piloting ini kan akhirnya kelihatan ekses yang belum termanage itu aja, seperti apa. Ya. Mulai dari distribusi, mulai dari suplai pangannya di satu wilayah. Jadi tugas dari yang bagian pangan, bagaimana pola distribusi pangan di wilayah tersebut ketika ada kebutuhan seperti ini. Karena kebutuhan pangan itu pasti segitu-gitu aja. Cuman pengelolaannya karena hari ini ada pressure bahwa waktu untuk pendistribusian itu karena ada kebutuhan makan bergizi gratis, berarti kan suplai itu seperti apa. Jadi ada bagian catering mau seperti apa, distribusi seperti apa, kembali lagi seperti apa gitu. Nah menurut saya ya memang ini harus terstruktur dengan baik gitu. Walaupun yang sekarang dilaksanakan juga sudah cukup baik gitu kan. Cukup baik itu jangan kita membandingkan rasa yang tidak enak atau nggak enak kan, ini masih trial and error gitu kan. Ada kok yang enak, ada kok yang nggak enak, ada yang surplus, ada yang memang kekurangan gitu kan. Karena ini kan menyesuaikan, karena setiap daerah pangan kemungkinan besar ada perbedaan selisih harga. Ya. Kan kemungkinan itu. Makanya ya seharusnya kita sama-sama monitoring, tapi bukan mendiskreditkan proses ini gitu. Karena gini, banyak hari ini membandingkan karena sekolah ini belum, sekolah ini udah, ini enak, ini nggak enak, ini displaynya kayak gini, yang di sini pakai kotak plastik, ya ini pakai kotak stainless, ini pakai kotak kertas, kardus dan Parasmanan dan sebagainya. Yang Ada Parasmanan. pemerintah kasih kopi gratis. Oh iya. siap. Terima kasih. Ya. Anda tidak kreatif. Yanto. Berarti
Nah, dari si pihak catering ini sudah memporsikan Makasih, Bro. makanan ini berarti ke sekolah itu tidak bawa sabrunak gitu. makanya kan Tapi itu di porsinya sudah dari tempat Udah di porsi dari iya, dari tempat cateringnya. tergantung ini. Nah, sekarang itu kalau di Tasik itu sudah ada beberapa dapur umum Ya. yang sudah dibuat. Salah satunya di Tawang kalau nggak salah yang sudah ada. Di dulu bekas SMA Siliwangi kalau nggak salah di situ. Itu yang baru. Dapur umum itu untuk menerima makanan yang sudah diantarkan atau mereka mengolah di situ. Mengolahnya di situ. Operasional. Termasuk yang distribusi. mengolahnya tetap catering. Enggak, jadi hari ini tuh masih dipegang kalau nggak salah masih dipegang oleh TNI. TNI. Coding. Karena kan kalau porsi yang seperti itu TNI udah biasa, Pak. Udah biasa dalam artian ketika dalam proses bencana dan lain sebagainya Betul. sudah terlatih dalam itu. Betul. Makanya Efektivitasnya teruji. Makanya tapi ketika skala ini diperbesar, skala ini diintenskan, kan belum tentu juga. Ya. Makanya kan ini harus betul-betul terstruktur dengan baik gitu. Nah, cuman ya kita harus bijak-bijak juga, tidak membandingkan apa yang kita terima hari ini, tapi kan sebelumnya tidak ada. Mengukurnya dari situ berarti. Dari situ dong. Oke. Gitu. Ngomongin teknis, pernah baca berita beberapa bulan yang lalu kan konsep ini tuh kecolongan. Kecolongannya Jadi ada di beberapa daerah, lupa lagi daerahnya di mana. Jadi itu ada kayak bapak-bapak lah gitu asing datang ke daerah ngumpulin ibu-ibu, Iya, bilangnya program makan gratis, mau Iya. bikin dapur umum, terus tadi data, terus malah Bayar. si ibu-ibunya teh pas udah bayar mah pergi we gitu. Jadi sempat kecolongan juga. Nah, menanggapi yang perbedaan enak atau enggak gitu. Ada pandangan menarik nih, ada pandangan menarik. Kemarin sempat FYP ya videonya Deddy Kombuzer. ya. Nah, jadi ingat kata-kata Doflamingo. Doflamingo di One Piece Agnes Drosanya. Jadi anak yang dari kecilnya itu damai sama anak yang dari kecilnya itu perang, POP-nya bakal beda gitu. Oke. Kan kayak ada di video nu di Papua mah makasih. Ya. Iya. Ada nu di kota mah Gak enak. gak enak. Dan potong Gus Benar, dikit. benar. Kan judulnya aku sih bukan ngebela pemerintah atau gimana ya. Kan judulnya juga makan Gratis. ya, makan bergizi lah. Bergizi. Berarti aku nggak bawa gratis. Kan makan bergizi bukan makan enak. Tapi bukankah yang bergizi juga Gak tetap enak. harus iya tidak menutup kemungkinan untuk enak gitu Tapi kan? kan POP itu dari Tapi yang enak dari belum anak. tentu bergizi, Pak. Maksudnya gitu. Maksudnya Iya, gitu. tapi tidak bisa menyingkirkan juga bahwa Iya, betul. persoalan rasa harus tetap juga di apa namanya dipentingkan gitu. Iya, asal jangan dibandingkan dengan seblak aja. Sebetulnya gitu. Soalnya nggak universal Gus. Aku lihat beberapa video kemarin ya, Ya aku hitung dari sekolah ada 500 orang lah yang di tag itu satu siswa atau dua siswa gitu kan. Itu kan sudut pandang subjektivitas. Sangat subjektif sebenarnya. Iya subjektif. Belum lagi kalau misal anak yang memberi pernyataan kurang enak dan sebagainya itu sudah terbiasa di rumahnya ya Iya. makanannya high level misal Betul. dibandingkan dengan yang bahwa tadi yang apa namanya nemu jeruk aja misal jarang gitu, nemu sayur yang enak aja jarang gitu. Iya sih subjektif juga ya. Terus ada taraf gini loh kemarin. Yang kemarin aku lihat di video tuh anak SD SMP ya. Anak SD SMP yang bilang nggak enak atau lain sebagainya. Aku lihat anak SMA kemarin di beberapa video justru anak-anak SMA ini semuanya bilang Biasa enak-enak aja, enak, fine-fine aja. makasih kita terbantu dari mau baik itu di pedalaman desa ataupun di kota ya. Sekarang begini, kalau yang di luar negeri yang sudah menjalankan makan siang bergizi, gitu kan? bergizi. Itu seperti apa kan bukan merespon itu. Intinya ini karena ini masih di awal pasti ada respon seperti itu. Kedua, kalau dari sisi teknis yang memang paling proper itu ya di pesantren yang SMA-nya itu berbasis pesantren. Karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Oke. Dan itu kan tinggal dinaikkan aja taraf level pengelolaannya kan gitu. Nah, cuman kalau sekolah-sekolah yang basicnya non pesantren gitu, ya itu perlu penguatan sistem lain itu pendukung untuk bagaimana proses ini berjalan tanpa mengganggu
KBM, Iya. gitu kan. Nah, jadi sebetulnya saya mah aneh gitu, orang cerewet gitunya persoalan itu. Tapi kalau berbicara soal kebijakan, ya nggak apa-apa kita mengomentari terkait kebijakan, mengkritisi kebijakan, terus mengawal terkait anggaran dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Tapi ini adalah barang yang dibutuhkan. Jadi Berarti balik lagi ke yang tadi sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ya ada. kan tadi juga kalau di kota seperti ini, kalau yang di tempat lain yang istilahnya POP-nya perang atau POP-nya kekurangan, Ya. Beda lagi. kan beda cerita. Tapi hari ini bagaimana kan untuk oke, dia di sekolah, dia mau dia itu latar belakang ekonominya baik atau buruk, istilahnya di sekolah itu sama. Minimal dari sisi asupan sama. Ya. Walaupun dari sisi kehidupan sosial ekonominya berbeda, tapi minimal ketika masuk ke sekolah kita satu frame terkait. Jadi setidaknya menurut saya ya, makan siang bergizi ini salah satu stimulus bagaimana kita belajar terkait regulasi. Bagaimana kita punya jiwa terregulasi diri itu. Truk datang ketika dikasih jatah ya harus dimakan, harus dihabiskan. Gitu kan? Selesai ya harus dikembalikan. Berarti kan ada regulasi. Ketika ada harus diterima, ketika selesai harus dikembalikan. Ya. Kan melatih itu salah satunya. Oke, terkait makanan juga harus terjamin bahwa konsumen juga dilindungi gitu kan. Tapi kan maksudnya salah satu bentuknya kan di sini. Perbedaannya. Oke, ketika sebelum ada ini kita berangkat dengan latar belakang ekonomi berbeda, dengan latar sosial berbeda. Datang ke sekolah. Diskriminasi itu terjadi, Pak. Betul. Benar nggak? Betul. Dari sisi makanan, jajan, dan lain sebagainya. Termasuk serve-nya guru. Mohon maaf, kemarin yang viral, ada salah satu murid, ini hal yang paling sederhana. Dia belum bayar SPP, disuruh duduk di bawah, di lantai. Betul. Kan maksudnya, hal yang seperti itu saja terjadi gitu. Iya. Tapi kan minimal ketika ini digerakkan, menurut saya barang bagus tuh gini, ini bisa menstimulasi persoalan yang lain. Sehingga terbuka. Kan ketika sudah terregulasi, tersistem gitu kan, terpola, kan lebih enak gitu. Cuman kan hari ini, bagaimana menggeser itu, ya memang piloting. Pasti akan ada ekses negatif. Entah tidak termanage, entah jadi sampah yang ya dari sampah pangannya juga cukup besar, penampungannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah lagi jadi ayanura rujit sementara mah. Ya kan namanya siswa kita belum tersistem terbiasa untuk membuang sampah dan lain sebagainya. Tapi kan itu bisa ketemu formulanya ketika permasalahan itu terlihat gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ngomong Ada dua opsi dulu nih regulasi. Ada negara yang sudah menjalankan ini, tapi dengan latar belakang yang berbeda ya. Ada Jepang sama Amerika aku tadi baca. Kalau di Amerika makan ini, jadi karena di Amerika rata-rata bukan satu lantai ya, ada 3 lantai misalkan. Di setiap lantai itu ada satu dapur umum yang memang semua siswa itu istirahatnya di situ. Tapi dengan catatan di sekolah itu nggak ada kantin lagi. Jadi semua makan di situ. emang bayar uang makan. Bayar uang makan. Yang kedua ada di Jepang. Kalau di Jepang kayak gini. Sebenarnya Jepang sama kita tuh mirip lah karena ini dibayar oleh pemerintah. Cuman di Jepang menemukan sistem kayak gini, Gus. Jadi untuk piloting menu di setiap daerah tuh beda-beda karena melihat sumber daya yang ada di daerah. Researchnya ada apa aja. Kalau di Jepang sistemnya kayak gini. Pemerintah membayar petani yang ada di sana dengan bahan pakan yang ada. Yang pertama membayar bahan pangan yang ada. Terus yang kedua Pakan atau juga kehayaan. sorry. Yang kedua pemerintah membayar yang memasak makanan tersebut. Nah di Jepang baiknya adalah orang tua ikut terlibat. Jadi orang tua ini selain dari dia melakukan research kebutuhan tadi sumber makanan yang ada di daerah seperti apa. Jadi tugas pemerintah cuman membayar bahan pangannya dan membayar yang memasak dan yang mendistribusikan makanan tersebut. Bedanya kalau yang di Jepang mah benar-benar dibiayai oleh pemerintah.
secara itunya kalau yang di Amerika mah memang si siswanya bayar di Ada awal kayak pesantren boarding school lah kalau di kita mah kayak itu gitu. mah fasilitas dari orang tua ya yang diberikan ke Nah, anak. ada orang Jepang yang menanggapi permasalahan program makan bergizi di Di Indonesia. Indonesia. Gimana katanya? Orang Jepang bilangnya kayak gini. Ya wajar di awal pasti akan Begitu ya. begitu karena Jepang pun dulu sejarahnya adalah kan ketika Jepang dibom nih hancur lebur yang dipentingkan kan sekolah nih. Sekolah ini hanya berdasarkan asas apa ya sebenarnya bekerja sama apa sih bukan bekerja sama gotong royong Ya. atas dasar gotong royong karena ketika kebutuhan di Jepang mikirnya ketika anak belajar dan sekolah kebutuhan gizi dan pangannya pun harus sesuai itu akar permasalahannya Nah, kalau kita di kan posisinya dari nol, Pak. ya nah orang-orang luar tuh menganggap bahwa ya wajar ini cuma baru berjalan 1 atau 2 bulan Ya. terlepas dari anggaran atau lain sebagainya ya. Toh Indonesia pun akan menemukan Formulasinya, formula ya. dan antitesisnya cuman bersabar dulu jangan dulu mengklaim dalam waktu 2 minggu 3 Gagal dan minggu sebagainya. gagal dan lain sebagainya. Tapi sisi evaluasi pun dari birokrasi paling bawah itu harus dilaksanakan kayak tadi sebetulnya ya makanan nggak enak distribusi kurang dan Ya. manajemen pengelolaan sekolah pun Ya. masih amuraut lah. Ya minimal masuk ke list evaluasi itu Iya. kan. Tadi apa kamu? Aku nemu sesuatu yang menariknya dari obrolan ini. Kan tadi Angga bilang ada kesenjangan ya, ada kesenjangan. Oleh karena itu dapat menstimulus untuk setidaknya anak ke sekolah itu Sama lah ya. sama lah gitu. Lalu ada intervensi orang tua, di Ya. mana itu juga menjadi bagian penting bagi proses pembelajaran anak. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi interest terhadap research-nya. Terus nemu satu research menarik, namanya single subject research. Jadi yang dibikin subjeknya itu satu atau dua orang gitu. Oke. Satu orang, dua orang. Dalam subjek matematika misalkan ada anak apa yang disebutnya teh pokoknya intinya dia tuh gak bisa ngitung kayak 6 dan 9 pilih Ya, ataupun anak kelas 8 belum bisa tambahan atau SMA belum bisa kakalian apa disebutnya tuh. Nah, jadi si anak itu jadi risetnya itu kuantitatif bukan kualitatif. Kuantitatif, jadi bukan lagi analisis implementatif, tapi lebih ke kurasi. Nah, Jadi dikasih treatment, diobatan lah inti nama gitu. Dikasih intervensi, namanya disebutnya intervensi. Jadi ada jam khusus, diintervensi, metodenya ada, instrumennya ada. Nah, jadi si anak ini yang tadinya gak bisa tuh, cuma jadi bisa. Jadi bisa. Contoh dalam yang tadinya gak bisa menghitung tambahan acan sekarang jadi bisa. Nah, berarti kesenjangan itu ada gitu tadinya itu. Lalu dalam prosesnya harus gimana? Jadi sekolah observasi, lalu si peneliti juga harus dapat izin sekolah, dapat kesiapan dan kesanggupan murid, juga izin orang tua. Soalnya diperlukan waktu khusus gitu untuk itu. Nah, jadi research itu menarik gitu bagi orang karena apa? Karena yaitu bahwa kesenjangan di anak-anak teh ada nya. Gambarannya mah karakter tadi karakter anak-anak yang menganggap makanan itu gak enak sama gak enak. Ya seperti itulah. Nah, jadi ada apa ya? Ada stimulus lah untuk Membiasakan anak itu membiasakan anak-anak itu belajar dengan menerima apa yang didapatnya gitu ya. yang didapat gitu. Oke, paham. dan Masuk, itu paham. Termasuk kan salah satunya disiplin waktu. ya Dari ini efeknya besar ke semua, baik itu buat anak, baik itu buat para pengajar yang ada di sekolah. Karena misalkan jam istirahat itu jam sekian, ngambil jam sekian, makan habis jam sekian, kembalikan jam sekian. Ya. Guru pun sama, ya kan? Bagaimana berkomitmen? Iya kan, soalnya guru nu kayak ngeluwihan jam, Ya, sure. ya kan? Banyak kan? Bahkan mengurangi jam. Ya. Nah, salah satunya. Tapi kan ini bentuk mencoba mendisiplinkan ya. Ya tadi, sok coba kalau
kita lihat sekolah taruna atau yang berbasis pesantren, Wow. itu kan sudah betul-betul Termanage dan tidak dilihat latar belakang ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ya kan? betul. Nah, menurut saya Mak, justru kalau saya jadi guru di sekolah, tinggal memanfaatkan satu variabel makan bergizi gratis ini, orang bisa memanage kelas hal, yang ya. enak gitu. Betul, bisa jadi bahan untuk belajar disiplin Iya. anak-anak. Termasuk kan tidak ada alasan lagi anak untuk alasannya apa coba? Lapar, Udah makan. udah makan. Sih. Terus alasan apa lagi gitu? Nah, Gitu loh maksudnya. Jadi ketika guru mau memberikan pengajaran juga jelas gitu. misalnya ya budak anu malawung ya di kelasnya. Kunaon maneh malawung? Can Lapar Mam. bu, can mam. Bisa dijawab. Iya. Sudah makan misalnya Iya. dengan itu. Nah tapi yang mau saya soroti yang lebih menarik justru tadi yang perihal kantin nih. Ketika anak-anak ini pada akhirnya nge-save uangnya karena sudah makan gratis, terus jadi ujung-ujung tepayu kantin, ini udah mulai terjadi juga belum dari kalian yang Enggak, PLP ya. lah? Aku ada subjek kayak gini, Bos. Harusnya kan ketika makan bergizi ini diadakan, orang tua terbantu dong. Betul. Harusnya Bisa dengan nge-save. anak saya misalkan bisa dikurangi uang Yang tadinya misal 15.000 sehari, Jadi ambillah 10. setengahnya atau misalnya 10 karena udah makan. Nah, kantin merasa aman adalah karena kemarin ada beberapa, tadi aku dengar dari guru-guru ya, ada rapat komite, orang tua tuh ada yang bilang kayak gini, gak ngaruh, erek ayam Dahar gitu. ayam makan program makan bergizi atau hente, Kan dia menghirup. kantin mah hirup dah. Budak urang dia Jajan. tetap bakal minta duit Jajan. sakitu, tapi Iya. tetap Gus, ada beberapa sekolah yang memang kantinnya memang agak Jadi kurang. Terdampak lah. Gini Pak, gini. Di awal pasti ada. Ada yang turun, ada yang masih stabil. Maksudnya gini, bedakan jajan dan makan. Aroma ya ngalaman kan beureun jadi budak. Tapi ya, masalah lain gitu gak? Kantin di SMA rata-rata ayeuna menjualnya adalah makanan berat. Paham. Maksudnya gini. Ya kan itu yang perlu regulasi itu yang maksudnya kita coba susun. Gini, ketika ada makan siang gratis, maka jam sekolah juga akan agak melar, Pak. Ya. Iya ngefeknya kan itu kan dia. Justru efeknya besar. Maksudnya apa? Tadi ada jam istirahat kedua. Pasti akan ada. Yang jajan. Akan ada. Kedua, akan menghidupkan lagi yang tadinya jam operasional itu maksudnya ya kalau di satu kota gitu jam operasional misalnya rame gitu sampai jam 5 gitu kan sekolah teh. Iya bisa molor sampai ke maghrib. Wah efeknya kan itu kan dia Pak. Ketika masih ramai kan gitu. Nah maksudnya kayak ketika makan siang gratis ini kan emang si kantin juga tidak punya anak. Di satu sisi kan. Walaupun sekarang mungkin awal-awal kan sedikit menurunkan berdampak terhadap daya beli di kantin gitu. Tapi kan tidak akan Sehilang itu. sehilang itu gitu. Gitu loh maksudnya. Walaupun ada beberapa terpengaruh dan lain sebagainya. Enggak, cek saya mah. Akan tetap kok. Cuman kan ini bagaimana untuk cek saya mah latihan disiplin. Saya ngalatih disiplin pakai buang sampah pada tempatnya. Saya ngerek treatment dengan seperti apa? Guru dulu diayapkan tempat sampah organik anorganik. Sekarang yang bagi dua gese. Guru sok kumaha edukasi. Guru nasorangan ge tidak teredukasi. Coba kalau menurut kamu Ilham gimana? Kalau menurut saya sih sebetulnya tadi karena tadi belum selesai ngomong ya, sebetulnya udah ada opsi Gus, ada opsi tadi. Dan ini katanya sudah diajukan ke Dinas Pendidikan, terus Kementerian Gimana gitu. Bang? Tadi tuh pengennya karena menanggulangi yang tadi ya kasus yang ada kantin yang menjual makanan berat atau dan sebagainya. Entah mungkin program ini akan dievaluasi atau enggak ya ke depannya. Pasti. Tadi tuh pengennya pihak sekolah kayak gini. Di awal ini berbeda dengan statement awal. Statement awal adalah guru-guru dan sekolah tidak mau terbebani uang Ya, anggaran itu. Karena takutnya ABCD dihalah. Tapi karena sudah terjadi seperti ini, akhirnya statement awal ini berubah. Sekarang sekolah malah bilangnya kayak gini.
Udah we, sini uangnya. Biar kami yang mengelola. Biar kami yang mengelola. Karena ternyata pengelolaan ini nggak seribet itu. Itu yang bikin aneh. Nah, gini, ini akan jadi cerita lagi. Hari ini oleh pihak ketiga, Ya. ya kan? Ya. Di luar dari sekolah. Ya. Ke depan, saya yakin itu akan kembali ke sekolah. Kurang yakin akan dibuatkan dapur umum dan lain sebagainya. Tapi manajemennya tidak oleh pengajar. Ya. Makanya hari ini juga sudah dirubah struktur sekolah tuh, ya kan? Ada struktural, ada fungsional, ya kan? Yang sederhana gitu kan. Struktural itu ya seperti apa, fungsional seperti apa, kan gitu. Berarti kan untuk mempersiapkan pergeseran, ketenya ayeuna teh ku UMKM di luar dari sekolah. Masih pihak ketiga. Ketika asup ke sekolah akan jadi masalah UMKM, Pak, digencet, cenah ayeuna mah ka sekolah kabeh anggaranana. Ya, pasti. Ya. Sama, Ya. Pasti. ya kan? Ini akan ada pergeseran setiap apapun kebijakan, pasti akan ada eksesnya. Merasa dirugikan. Dan pasti akan ada tapi prosesnya kita harus pahami gitu. Ya. Pergeserannya gitu. Dan Cek saya masalahnya mah, walaupun ya nanti akan ada yang berbicara maksudnya. Lah si Angga terlalu pemerintah banget pemikirannya. Lain pemerintah banget kan kita ingin tersistem dan terkelola. Ini mah urusan dengan pemerintah. Maksudnya justru kita ingin punya generasi yang lebih disiplin gitu kan. Intinya disiplin itu dalam artian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kan. Maksudnya ketika nerima seperti apa, ketika perlakuan dengan berhubungan sosial itu seperti apa, mana ketika kita menghadapi orang lain dan lain sebagainya gitu kan. Mana ini milik kita, mana ini milik orang lain kan gitu. Bisa dilatih. Kan kesana dilatih gitu. Kamu itu udah menyiapkan data apa? sebelum itu Gus ada. Oke. Aku mau ngobrol dulu fase sebetulnya. Iya. Fase pertama tadi masalah dana ya, yang muncul hari ketika program ini diadakan. Sekarang fasenya udah berubah. Gimana tuh? Bukan masalah dana lagi, tapi manajemen waktu. Kenapa tadi guru ingin pada akhirnya sekolah nulisnya kesayakan uangnya? Karena masalahnya adalah Di waktu. di waktu, karena kerasa banget tadi kata Angga. Yang tadinya sekolah jam 3 atau jam setengah 4 sudah bubar karena ada penambahan program ini, karena tidak efektif dan diambil oleh pihak ketiga. Pada akhirnya manajemen waktu yang sekarang dipermasalahkan karena ya hitung beban guru yang banyak dan harus ketambah lagi ini kan. Tapi ternyata ya aku anehnya orang-orang menganggap ini dari awal ribet, padahal kalau misalkan sudah dilaksanakan tidak seribet itu sebetulnya. Justru yang bikin ribetnya itu adalah pemikiran mereka sendiri. Sederhana jang jika masangkeun rantai. Ketika coplok mimitiana nani kan. Bobolokot iya dan lain sebagainya, giclek heula giclek. Tapi kan ketika sudah berjalan muter, Pak. Cuman kan iya masangkeun antara gear A dan gear B gitu ya. Kumaha gitu. Ya. Cuman kritiku satu sebetulnya. Kritiku satu terhadap program ini. Ketika pemerintah pusat misalkan presiden atau menterinya serius dengan program ini, aku melihat ke bawahnya justru tidak serius. Ini yang menyebabkan program ini seakan-akan jelek dan seakan-akan tidak efektif. Itu aku menuntut keseriusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus sama. Dalam gitu. arti harus dalam satu komando yang Iya. sama, harus dalam satu suara yang sama. Jangan ketika yang di atasnya sudah benar-benar serius, masuk ke ranah pelaksanaan di lapangan lagi-lagi banyak yang bermain dan yang tidak serius. Dan yang mengeluarkan statement negatif itu bukan orang luar pemerintah loh. Tapi di dalamnya sendiri, pemerintah sendiri ya itu banyak persoalan. Nah, makanya karena ada mistrust yang terjadi dan terlatih oleh program-program sebelumnya, itu kan karena biasa kita dicurangi oleh yang berkebijakan, akhirnya kan punya seperti itu. Maka pemerintah juga harus siap bahwa hari ini kita direspon oleh masyarakat dengan seperti itu. Ya. Jadi maksudnya karena masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang Seperti itu. cukup baik dan terlatih untuk mengkritik program gitu kan, terlatih kan. Iya. Benar tuh. Jika ente dia menyampaikan seperti itu kan terlatih karena biasa. Terlatih patah hati. Terlatih patah Bertepuk hati. sebelah tangan. Giliran pemerintah mencoba untuk memperbaiki ya, wayahnya pemerintah juga harus mendapatkan transisi Ya. Yang pahit tanggapan yang pahit juga gitu. Tapi sebalik masyarakat juga termasuk kita yang mungkin
ya sama-sama bahwa ini membutuhkan, ini ada manfaat, ada nilai plus dan lain sebagainya. Minusnya ya kita harus mengkontrol aja sih, mengontrol anggaran aja. Cek saya mah Jangan bisa sampai ya. membuang muka ya. Nah, Kan gini contohnya. jangan sampai kita meng-approve program ini tapi ternyata ada penyelewengan di tempat-tempat lain gitu. Logis gak DPR bilang kayak gini, Kemendagri DPR kemarin bilang Ya, bahwa udah aja kita minta dari cukai rokok. Betul. Terus dari ada yang paling parah minta udunan dari orang tua lagi katanya. logiknya seperti ini Gus. Kalau kita ngomongin ke pendapatan negara ya, kan yang mengelola mereka. Mereka orang-orang pintar kan. Gak usah diomongin ke publik. Ya. Bangke. Udah aja kelola, karena ketika aparatur pemerintah mengeluarkan sesuai di publik ya wajar tanggapan masyarakat akan seperti ini. Itu anehnya. Iya, paham. Ya semua kembali pada tai kucingnya masing-masing. Nggak, nih. Tadi aku nyari data soalnya keinget sesuatu, yaitu taksonomi Maslow, piramida kebutuhan, bahwa Kadinya pembahasan. Lanjut. bahwa kebutuhan manusia yang pertama itu adalah adalah physiological needs. Jadi Oke. kebutuhan fisiologis Oke. dan makan Ya, yang disebut pertama aku pernah itu baca makan. itu. Nah, jadi secara mendasarnya, fundamental itu ini sangat kokoh gitu untuk menjadi fundament bagi Terlaksananya program. membangun masyarakat gitu, khususnya anak-anak di sekolah. Iya. Nah, tadi kan merujuk kepada teknis, pengelolaan, dan juga sistem sekolah sendiri dan juga UMKM, itu kan merujuk pada kebutuhan kedua, yaitu safety needs Ya, atau rasa aman, rasa nyaman lah seperti itu. Nah, sekarang itu kita lagi mendasari, lagi bikin fondasi lah ibaratnya. Iya guys, jalan mah atau ini udah berjalan dengan baik mah tadi kayak gear. Nanti keamanan itu meningkat, lalu sosial juga udah mulailah kurang kesenjangan. Lalu nanti ke kebutuhan selanjutnya yang lebih esteem ya, yang lebih ke seperti penghargaan ataupun rasa kompetitif lah, bukan rasa kompetitif, dan pada akhirnya ada di aktualisasi diri. Jadi berdasarkan teori ini ya emang ini yang lagi dibutuhkan gitu. Soalnya apa? Yang tanpa kita sadari bahwa kenapa terjadi kesenjangan atau apa, karena kita di dasarnya aja kebutuhannya belum terpenuhi gitu. Dan sekarang di backup ya ke pemerintah untuk kebutuhan itu. Nah, kita mah tinggal membangun atau menjalankan prosesnya aja sih sebenarnya mah seperti itu. Dan penuh kesadaran ya sebenarnya. Nah, ya, Harus kesadaran. penuh kesadaran. Mengoptimalkan. Harus penuh kesadaran, karena kalau kebijakan selamanya dikritisi ya memang baik ya, mungkin memang baik, cuman mau sampai kapan gitu kan, Yang terkesan gak make sense-nya tuh makan gitu. yang dianggap sesuatu yang Dianggap sesuatu yang Oh, receh sih, lah gitu gitu. ya. Bisa lah gitu ke orang gitu. Bisa lah orang gitu. Berapa gitu? Ketika masyarakat diberi atap, mau beres Pak. setuju. Sekarang dikasih bansos, beras dan lain sebagainya. Yang tadinya salah satunya adalah penunjang untuk ini. Ya, dijual. Tapi kan dijual. betul. Nah, karena kan di situ persoalannya. Tapi kan ya pintar, menurut saya pintar gitu ketika memang ternyata ini yang perlu needs yang betul-betul perlu wujudkan gitu, dibangun gitu. Benar-benar ini gitu. Sehingga kan menstimulasi hal-hal lain gitu yang bisa terbaca gitu. Oh, ternyata pendidikan ini gitu. Nampak jelas nama kan klaim A, klaim B, klaim C. Sementara kesenjangan sekolah aja, sekolah A dengan sekolah B aja berbeda gitu. Mulai dari sisi fasilitas. Ya kan? Tapi ketika ia disaruakeun kabeh lainnya di titik yang sama, Tenang rokok karena banget ya. benar enggak? Ya. Akhirnya kan bisa diukur. Oh, jelas ada indikator nanti di dia. Testimoni coba intermezzo lagi. Coba. Gimana perasaan kamu? Bedakeun ya. Makan sama Royko Ya. aja, makan sama Gehusi ini, Ya, yang makan nasi Padang lebih bahagia mana? lebih bahagia makan geus mie euy. Gehusi mie.
Yosi mie-nya. Ukurnya bahagia. Ukurnya bahagia. Iya. Nah, dampak dari rasa itu ke aktivitas lain gimana? Aman, karena itu Aman. penunjang dasar. Karena si Mi membantu ketika saya nggak punya duit ya, Mi nanyuk. Memperbaiki mood lah ketika makan sesuatu yang buat bahagia kan pada Nah, enak ya. Ketika jelema lapar, parese, Pak. Betul. Maksudnya akan ada ya, pada akhirnya keributan yang terjadi di lapangan, contoh misalkan mohon maaf, atau erek ojek online, erek supir angkot dan lain sebagainya. Ada beberapa kelas itu karena ketika dia lapar biasa nama. Ya ketika ada persoalan fisiologis yang Tidak terpenuhi ya. tidak terpenuhi kan. Terpenuhi. Gitu. Ya, manusia Hal rasa yang kalau paling lapar. sederhana kan itu. Ketika Nah. lapar kan gak garong, Pak. Nah, Pak, dari jawaban Ilham kan jadi gini. Aku kan suka masaknya. Ya. Jadi perbedaan makanan lamun hayang wareg mah ya ka warteg gitu. Hmm. Perbedaan orang-orang yang suka makan mahal, makan enak atau makan yang mahal cuma sedikit. Bukan persoalan warga. Bukan persoalan wareg, itu mah experience. Udah Selera. masuk experience. Iya. Jadi pengalaman dia untuk cita rasanya sendiri. Iya, iya. Nah, tapi kebutuhan utama kan tadi gehu. Gehu. Gak perlu Yang gak bisa perlu, memenuhi rasa lapar ini ya. gak perlu nasi padang gitu. Iya. Iya. Saking ku Paham, teu boga duit sama kamu aya roy Oh, ko saking teu boga duit jadi experience dingkekeun penting mah kesian heula. Dah harga Kasihan uyah, dia. ini jadi motivasi. Betul. Ya, apa uyah nu etogaan? Aya gara-gara lu saya gawe. Tingali uyah wae di wisuda, tidak kurang moal. Iya. Ya saya setuju tadi dengan statement ketika misal masyarakat dicekoki dengan bansos. Misal per bulan 300.000. Tujuannya untuk mensejahterakan anak ini untuk Ya. sekolah nih. Tapi ketika diberikan kepada orang tua, bahkan lewat anaknya sekalipun, pada akhirnya 300.000 ini tidak jadi apa-apa kan. Anak tetap tidak terasupi gizinya, kemudian hutang mungkin tetap bertambah juga dan sebagainya. Itu kan realita. Kan ini- Ya karena kan ke gaya jadinya. Betul. Ke gaya hidup. Betul. Tapi kan ketika satu bentuk gaya hidup itu disistemasi dengan makan bergizi, eta mah kan geus jadi terregulasi diri gitu. Ini kan bentuk evaluasi, Itu Gus. maksud orang tuh. Iya. Bentuk evaluasi. Pemerintah bukan ada plan kemarin untuk memberikan uang ini kepada keluarga, Orang tua ya. kepada orang tua. Iya, Karena ada yang beranggapan bahwa tuh sama ibu sama keluarganya mah 500.000 dalam sebulan cukup untuk Iya. menghidupi. Tapi Iya. kan ada isi evaluasi dari pemerintah. Tadi yang dibaca oleh Angga, bansos dikasih beras, gula, kebutuhan pangan sudah dikasihkan pada akhirnya dijual. Ya, no paling sederhananya ketika naik pesawat. Ya, ketika naik pesawat kan aya sok mere nanti roti Iya. jeung cai. Iya. Roti jeung cai. Iya. Sementara naik pesawat itu biasana teu meunang moal cai. Hmm. Matangna tumbler sok dikosongkeun. Ya kan? Gitu. Sok dikosongkeun. Orang pernah gitu. Aing tiap pernah naik pesawat ya. Dihitung kenapa dia ngasih Segitu. roti dan air kan cukup untuk ngaganjal selama perjalanan sekian jam. Iya. Gitu kan? Iya. Walaupun ada oke nu sekian jam teu dibere naon aya gitu. Tapi kan ketika seperti itu kan orang teh dina aya persoalan naon ge moal rese heula ti heula. Karena sudah di-serve, Paham. sudah dilayani. Terus persoalan di dahar tuh di dahar, tapi kan mana akan ngerasa lapar ketika diberi Dan ketika tidak ada apa lagi untuk dimakan, maka itu harus dimakan. makan, Ya. kan gitu. Terus kan, orang teh si pelayan di dalam pesawat itu tuh aya ngapal bahwa mana geus dahar atau can dahar. Ieu mah jatah maneh gitu. Ini mah kan udah jatah, Iya. gitu kan. Dibawa ke imah rek henteu gitu kan. Nah, Tapi kan itu kan bisa dibawa. Sementara ketika di sekolah, ketika barangnya itu harus dikembalikan, daek kan pada akhirnya didahar. Beda jeung nasi kotak dibungkus wah. Ya. Ada loh yang pernah lihat nggak video yang anak perempuan tuh kalau nggak salah. Terus ditanya sama gurunya karena teman-teman yang lainnya makan, dia nggak makan. Ya. Terus ditanya buat siapa? Buat mama atau buat adik gitu Iya. di rumah, anjing sedih nah. Nih, gitu, kan? ternyata. Kan akhirnya ditemukanlah kasus-kasus seperti itu gitu. bisa jadi anu request chicken katsu di mana mah jeung gehu anu Gus. Karena ngalaman chicken katsu gitu. Dina wadah tuh gitu.
Bisa jadi kan misalkan teh kan wadahna hampir miripnya. Jeung di Hokben gitu. Kotakna teh nya jeung bento lah. jeung bento-bentoan gitu. Nah, biasanya chicken katsu gitu kan geus di nya chicken slice gitu kan. Bener. Iya mun chicken katsu loh ngeunah gitu tah. Berarti ini ya, berarti di sini mau nggak mau perlu peran guru juga untuk membuat semacam kesadaran bagi Membangun murid, seni. membangun kesadaran, membangun alasan juga kenapa ini program ini hadir, hingga muridnya paham bahwa yang hadir ini bukan semata-mata apa yang kamu senangi makanannya, tapi untuk menyamaratakan kamu dengan temanmu, kemudian membantu orang tuamu ketika tidak punya uang dan sebagainya. Teh ningali maneh bakal 10.000, maneh Ya. bakal 5.000, maneh bakal 2.000, Ya. maneh teu bakal. Ya. Intina maneh sarua. Ya. Kan gitu. Kalau dari sisi orang tua, nih kalian yang PLP, udah ada yang mendengar belum, tak itu saran, masukan Kan atau tadi- keluhan yang mana? Tadi yang orang tua bilang bahwa Kantin. kantin yang pertama, terus dari masalah perbekalan gitu, perbekalan uang, apa ya Jajan, maksudnya uang jajan. Ya untuk kalangan, ketika aku tadi dengar hasil rapat komite, untuk kalangan menengah ke bawah mereka sangat terbantu dan berterima kasih gitu sebetulnya. Berterima kasih karena gini, ada waktu yang bilang kayak gini, anggap aja ini, karena saya mengalami ya waktu saya SMP SMA saya bawa bekal dari rumah pakai misting, terus bawa bekalnya sendiri. Ada waktu yang bilang kayak gini, anggap aja ini difasilitasi, kita makan gratis dan lain sebagainya. Dan fun fact-nya adalah masyarakat dari menengah ke atas pun tidak masalah. Iya. Tapi saya nggak tahu ya dengan ini pengalaman di sekolahku aja gitu. Pengalaman di sekolahku nggak ada protes ataupun, cuman sarannya cuman waktu dan efisien. Mungkin aya ruginya anu menengah atas mah. Mah tadi aku makannya nggak enak. Pasti bener ya, bener gitu pasti aya. Terus aku jadi nggak enak cuma makan yang tadi gitu. Nah, bisa jadi gitu Ya, misalnya. karena gini Gus, ini permasalahan SDM yang belum siap aja. Iya. Di sekolahku yang kemarin di kota besar, ada kebagi dua ketika beli catering ya. Aku lihat isi cateringnya cuman kue bolu, terus ada karoket, apa sih bahasa Indonesianya? Karoket, susu, buah, air mineral. Karena di sekolah yang udah elit, ngitungnya bukan enak, tapi kebutuhan gizi Terpenuhi, ya. anak terpenuhi seperti itu. Jam makan mereka nasi itu setelah zuhur. Masalahnya di kita adalah tadi sumber daya siswanya lah, bukan sumber daya. Siswanya belum terbiasa untuk pemenuhan gizinya karena tadi mereka implementasinya adalah enak dan kenyang. Ya jika Agus lamun ke hotel ya. Nasi goreng maupun si bodas ongkong. Jelas. Can beureuh mah can eureun. Karena aku ngeliat hari ini baik itu di FYP, IG, X atau TikTok, gak ada tuh orang tua yang protes atau memberikan Iya. saran yang berlebih Kalau gitu dari ya. sisi orang tua saya yakin pasti baik Iya. tanggapannya. Karena itu kan bentuk pertama memberi, Iya. ada kesan pemerintah peduli kan Iya, berarti. betul. Kemudian selanjutnya gratis lagi. Nah, itu kan pasti didukung. Ya logikanya mah kieu we, sebelum Prabowo terpilih, yang ini menawarkan program apa? Prabowo menawarkan program makan bergizi. Calon satunya lagi menawarkan program apa? Kan yang laku adalah program makan, berarti kebutuhan memang fundamental dasar Makan. itu. Iya. Khususnya ibu-ibunya. Menurut pandangan ekofeminisnya. Anjay. Jadi ibu itu adalah satu makhluk atau satu orang yang paling dekat dengan alam. Jadi saat alam rusak, nu paling kerasa pertama teh ku ibu-ibu. Ibu Pertiwi. Ya, Betul, ibu-ibu. Bapak Pertiwi anjing. Jadi bisa aja misalkan pangan naik di dapur mah langsung kerasa. Ya. Atau cai kotor kan Karasa. sok ya, langsung kerasa. Nah, ini teh kan kebutuhan yang fundamental banget nih. Budak makanan teh udah aman gitu. Sangat terbantu banget ibu-ibu mah gitu. Oh iya, gini gue simpelnya. Orang tua di sekolah gue yang sekarang kan rata-rata dua-duanya bekerja ya. Bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Kenapa tadi sangat membantu? Karena si ibu-ibu ini lepas. Bukan beban apa ya maksudnya, Bukan lepas sebenarnya, tapi tanggung Terbantu jawab lah. untuk membuat sarapan dan sebagainya bisa dibantu. Bisa oleh- dibantu. Terbantu. Ya, paham. Kayak gitu, makanya Walaupun memang it's not karena problem. sarapan gitu. Iya, iya. Tapi kan setidaknya
tidak ada yang dikhawatirkan. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Iya, paham. Dari sisi itu minimal kan satu part dia selesai gitu. Mm-mm. Dan bener ngerasakan bahwa pemerintah teh hadir gitu. Kan yang paling penting eta. Gimana kehadiran pemerintah? Salah satu yang paling sederhana. Makan. Kan sejahtera tuh, nggak ada kekhawatiran, Gus. Bukan nggak ada konflik, tapi nggak ada kekhawatiran. Konflik mah pasti ada. Pasti aya. Tapi tidak terlalu khawatir kayak gitu. Berarti kalau secara persentase nih dari 100% tentu wilayah Jawa yang paling banyak untuk sekolah yang jadi prototipe ini ya. Tidak merata sih. Rata sih, Gus. Di pulau-pulau lain juga ada. Jawa pun belum ya jangan Jawa lah. Tasik Tasik aja kabupaten belum, kan? Sabaraha kan. Dan efektif itu awal Februari kalau nggak salah. Berarti bulan depan ya. Bulan depan efektifnya. Wow. Dengan banyak evaluasi yang Kabayang tadi ini kan. sekolah-sekolah di pelosok Pak. Iya. Manturanana mus barahe. Anjir, bener. Ya itu berarti memanfaatkan warga sekitar bisa jadi. Iya makanya, tapi kan itu bagaimana mungkin akan ada pola yang ini yang udah punya dapur umum dengan sistem dapurnya dengan kategori A, kategori B, kategori C, wilayah dengan kategori ini harus seperti ini, wilayah dengan kan mau mungkin dengan pihak ketiga kalau wilayahnya, kalau sekolahnya sudah memiliki Dapur umum, fasilitas dan lain sebagainya. Yang enggak sudah punya manajemen yang cukup baik. Tapi kalau misal gini Pak, kalau misal ada keikutsertaan dari stakeholder kita tahu lurah, kelurahan atau kalau di desa pemerintah desa, Ya. apa itu memungkinkan untuk mereka masuk ke dalam skema program? Mungkin, Bisa saja. mungkin. Enak ya. Itu persoalan nama saling iri, persoalan babati. Kan babati mah persoalan bawe, Pak. Silakan aja bekerja. Silakan aja berdaya di situ gitu Ya. kan. Kan sekarang kalau sekolah yang sudah tersistemasi berarti kan akan ada pengurangan pembiayaan. Sangat-sangat terbantu sekali daharge dikali 30 poe mah. Bener tuh? Ya. Atau jatahnya 25 hari. Seharina 10.000. 10 Berarti kan 250.000. 250 juta misalnya tadi ya, ambil contoh yang 10 juta per harinya. Oh, sama santri misalnya 10 juta sehari. Berarti kan dalam 1 bulan 300 juta, Pak. Bener tuh? Benar. Lamun aya kewajiban 10.000 makan santri atau siswa kan terbantu 250.000 atau 300.000. Oh iya, ini menarik juga ketika masuk ke program ke sekolah yang pesantren. Ya berarti ada anggaran yang dikurangi dong oleh pesantren. Sangat memungkinkan. Berarti ada pemasukan yang bisa saja di-save oleh orang tua. Iya. Karena uang makan ini paginya misal tidak perlu ada nih, karena udah gratis. Bisa juga yang ada di situ ya. Oke. tadi Akan Iya, jadi iya. banyak efek gitu. tadi Gus, di kita belum siap. Di luar negeri anak-anak siswa nggak dikasih bekal oleh orang tuanya karena dalam kebutuhan di sekolah dari awal dia masuk sekolah sampai keluar sekolah Sudah ada. Di kita belum siap itu aja sebetulnya. Nah, beda level. Nah, kayak gini. Ada pesantren yang gratis, ada pesantren yang memang berbayar. Orang yang berbayar kan sabar kan bayar gitu kan. Tapi ketika masuk ke ranah pesantren atau sekolah boarding gitu kan yang memang tidak berbayar, kan itu pesantren gitu terbantu. Iya. Ya kita tahu misalnya pesantren-pesantren konvensional di kita hari ini ya, yang memang benar-benar mungkin tidak gratis tapi mengandalkan sukarela dari orang tuanya, kan itu tidak menentu. Iya. Tidak menentu ya. Ketika ada program ini bisa sangat menunjang, bisa saja uangnya yang tadinya diperuntukkan untuk makan santri di save untuk Ya, nu tadina misalkan teh samenu, ya kan? Samenu tiap dahar teh gitu kan. Aya makan siang gratis mungkin ada dari 3 jadwal itu yang jadi 2 menu. Iya. Ketika memang tetap sukarela lagi, Iya. ya kan? Iya. Atau misalkan kalau yang berbayar mungkin akan ada pengurangan harga, Atau alokasi dananya dipindahkan ke hal lain. dia tidak bisa dipukul rata. Betul. Sama gitu. Tapi kan minimal bahwa ada part di mana kita dilatih untuk ya itu tadi, Ya. terregulasi dengan Kalau peran kedisiplinan. dinas pendidikan setara kota dalam program ini ada yang ini nggak? Kan tadi aku bilang, kenapa nggak aku menilai dan beberapa guru di sini menilai adalah tidak ada keseriusan dari Pemerintah. yang bukan pusat ya. Ya. Pusat. Itu karena peran-peran dinas ini
terkesan terlihat oleh aku pandangan guru-guru ya, terkesan tidak serius dalam menanggapi ini. Justru guru-guru tuh antusias gue sebetulnya ketika ada program ini, tapi ya tadi terkesannya kayak kok dinas. Sederhananya begini, itu takut terbebani oleh tugas. Cek saya, ya. Cek saya ya mah. Tanggung jawab saya. Tugas dinas pendidikan naon sih? Ngalaporkeun ka Podik? Ya, enggak. Input. Kita berbaik sangka bahwa banyak tugas misalnya mereka. Enggak usah dibahas lah. Makanya Harus diperjelas dong. Makanya kan dihadirkan BGE, Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Iya kan? Kan yang nantinya itu akan di salah satu tanggung jawabnya kan ke sana gitu. Makanya dipisahkan. Sistem ini kan dipisahkan. Makanya ada yang dikelola pihak ketiga kan di sekolah G. Nah, kalau sekarang kita berikan ke dinas, kan Prabowo juga tidak memberikan tugas ini secara langsung kepada Menteri Pendidikan. Yang jelas ini harus disupport gitu. Karena bagian daripada penunjang dalam proses pendidikan. Nah, tapi kan dipisah. Masalahnya bukan di tugasnya. Cuman ya memang belum tersistemasi sebaik itu, terkelola sebaik itu sampai ke daerah. Karena ini kan harus dibentuk tingkat provinsi, tingkat kota gitu kan, sampai ke hal yang teknis gitu. Seenggaknya bukan masalah tugas, tapi kan dinas pendidikan yang orang-orang aku bilang ngerti pendidikan, ketika ada program ini mereka sadarinya kan membantu peningkatan pendidikan kan, setidaknya tidak jadi penugas pun adalah mereka aware terhadap ini loh gitu. Oh ada masalah apa nih ketika ketika program makan bergizi ini diadakan gitu. Tanggapan yang serius mungkin gitu. Iya, tanggapan yang serius. Kata kesan kayak mah pemerintah pusat. Oh, iya paham. Kalau menurut Anda gimana? Ya SDM-nya belum siap aja gitu. Iya. Masalah makan aja gitu, ribet gitu. Ya beda sama cerita kakeknya dulu. Jadi zaman Krismon dulu. Lain Chris Angga. Lain Chris Angga. Krisme. Zaman krisis moneter itu yang mahal tuh cuma beras itu. Sementara pangan yang lain itu murah, bahkan daging pun lebih murah dari beras. Karena apa? Karena cadangan pangan kita Sedikit ya. Badak gitu dulu zaman itu. Jadi suatu perayaan si aki urang teh dalam suatu perayaan dia teh sok hayang mie teh super mie. Terus mie di Indogan. Jadi itu teh barang mewah mie teh kan. Barang mewah. Nah, zaman Krismon itu tidak pahibut sama makan gitu. Karena kebutuhan makannya terpenuhi. Nah, kenapa sekarang anu mie teh jadi menu akhir bulan lah mun ayeuna mah. Tah. Dari kebalikan itu teh itu menggambarkan tadi SDM urang teh siap. Justru anu penting mah ieu tah makan. Kenapa dulu bisa pangan cadangan pangannya gede itu karena nya eta kebutuhan urang teh gitu. Ayeuna mah kebutuhan nu primerna gak ada dan kebutuhan nu sekunderna lebih banyak. Nah, menjadikan masyarakatnya banyak nanti gak sadar bahwa apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang penting bagi mereka gitu. Jadi secara tidak langsung ya dahar-dahar we pahibut gitu. Padahal itu teh Hal dasar anu penting gitu bagi mereka teh. Oke. Tidak sadar lah intinya. Sebelum close. Pernah ningali video yang di Papua yang suka tukar hasil bumi, ya barter. Rata-rata minta apa? Mie. Coba we tinggal lihat video-videona. Anu kasus teh. Ya anu ka tentara. Rata-rata kan minta mie. Bawa lauk, bawa daging. Kondisi itu mungkin dulu di kita. Padahal di sana hasil bumi sangat melimpah. Ruah gitu kan. Nah, 1, 2. Pertanyaannya, mendukung 3 program ini? Mendukung. Tadi Jelas kan? Jelas. Kita sangat mendukung gitu. Karena yang kita lihat bukan makanannya. Tapi bagaimana ini jadi stimulus untuk hal yang lain. Dan pembentukan ke hal yang lain. Ternyata dipikir-pikir mah arahnya ke situ. Tapi apakah kita tidak akan melakukan monitoring? Maksudnya kita sebagai masyarakat biasa yang sama-sama juga
mencoba monitoring itu gitu kan. Tetap kan persoalan anggaran mah kita juga akan Ya, konten ini juga kan bagian dari monitoring. bagian dari masalah ini. Dan Betul, kan? mudah-mudahan ini jadi timbal balik gitu bahwa Iya. tidak serta merta bukan saya sangat mengapprove pemerintah, enggak. Bukan gayanya pemerintah banget. Bukan gayanya pemerintah banget, enggak. Tapi pada dasarnya ini yang memang dibutuhkan, Kenapa Anda ketawa? gitu kan? Iya, Ini yang memang dibutuhkan. Jadi yang umi ya. Heeh. Nggak usah naif gitu loh. Nggak usah naif bahwa beda ini terlapar udah oke gitu. Jadi urusan anak ya dahar baik gitu. Itu tak maksudnya. Masyarakat kita terlalu sangat peduli terhadap sesuatu Bu, sampai mereka memikirkan anggaran yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Inti nama yang bebati bener lah. Iya. Yang lain tapi kan udahlah kita lihat lebih ke arah kebermanfaatannya dan lebih ke arah ini akan menjadi langkah kemana gitu. Ya, kalau saya satu hal yang selalu jadi patokan ketika berbicara kebijakan, ya positif negatif itu sudah pasti jelas ada. Tinggal ketangguhan pemerintah selaku pemegang regulasi, siapa untuk menempuh segala kepahitan ini gitu sebelum akhirnya hasilnya terasa. Ya, cuman saya mau ngasih tahu ke Pak Prabowo bahwa masyarakat Indonesia yang biasa terlatih patah hati hari ini mencoba diobati oleh Pak Prabowo dengan salah satu langkahnya. Ya Prabowo harus siap dengan kalau cewek itu mistrust nanti apa ini tuh? Trust Isunya masyarakat terhadap pemerintah gitu. Ya. Jadi ya itu terimalah kepahitan masyarakat Indonesia yang memiliki karakter yang terlatih seperti ini. Ya, karena ini yang mudah-mudahan titik balik itu terjadi setelah makan siang bergizi ini terkelola dengan baik gitu. Ya, karena itu pilihan dan konsekuensi Pak Prabowo untuk mengobati masyarakat Indonesia dengan jalan ini. Ya, Itu ada lagi kamu? Cukup nggak ada. Kebutuhan primer kamu sepertinya bukan nasi tapi kopi. Oke, terima kasih atas pembahasannya kawan-kawan. Semoga program ini jadi implementasi yang baik. Ya. 100% mendukung. 100% mendukung. Dengan Tapi tetap monitoring yang harus kuat. iya, kita jangan buang muka. 80%. 80%. Oke. Kita lihat masih banyak. 2, 3, 4 bulan ke depan maka jadi seperti apa. Dan ini tetap ya, kita tetap akan mengevaluasi isu yang tengah berkembang. Tetap kita akan menjadi pengkritik. Betul. Tapi maksudnya gini, Pak Prabowo tolong siap dengan trust isu. Iya. Termasuk dengan segala evaluasi dari masyarakat itu sendiri yang wajib masuk ke list evaluasi, jangan sampai jangan sampai buang muka lah gitu. Itu aja. Saat air kan tambahan terhadap evaluasinya. Tapi kalau evaluasinya aneh mah ya gak bisa ditanggapin gitu. Iya. Kalau evaluasinya sambil buka baju? Kumaha itu? Ayo Ji, kata Deddy Corbuzier. Sesereman. Takut.